Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwani wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Melanjutkan kembali pembahasan kitab Ar-Rasul Al-Muallim wa Asalibu fi Ta'lim. Pada kesempatan pagi hari ini kita melanjutkan pada metode yang keenam, yaitu metode percakapan dan pertimbangan logika. Nah, muallif mengatakan salah satu metode beliau dalam pengajaran adalah terkadang menempuh cara penalaran melalui tanya jawab. Tujuannya adalah untuk mencabut kebatilan dari jiwa seseorang yang menganggap baik sesuatu, atau menanamkan kebenaran di dalam hati orang yang menjauhinya atau menganggapnya asing. Nah, yang perlu digarisbawahi di dalam metode ini adalah pertama dialog, ya. Kemudian yang kedua, dialog itu dengan menggunakan logika atau dalil-dalil akal, ya. Nah, kita akan melihat dua contoh yang disebutkan oleh muallif rahimahullah, yaitu dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, redaksi di sini milik Imam Ahmad, juga diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani dari Abu Umamah Al-Bahili, radhiyallahu anhu. Nah, beliau menceritakan, inna fatan syaban atan Nabiy sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah إذن لي بالزنا فأقبل القوم عليه فزجروه وقالوا مهمه فقال إذنه فدنا منه قريبا قال فجلس قال أتحبوه لأمك قال لا والله جعلني الله فداءك قال ولا الناس يحبون لأمهاتهم قال أفتحبوه لابنتك قال لا والله يا رسول الله جعلني الله فداءك قال ولا الناس يحبونه لبناتهم قال أفتحب لأختك قال لا والله جعلني الله فداءك قال ولا الناس يحبون لأخواتهم قال أفتحبه لأمتك قال لا والله جعلني الله فداءك قال ولا الناس يحبونه لأماتهم قال أفتحبه لخالتك قال لا والله جعلني الله فداءك قال ولا الناس يحبونه لخالتهم قال فوضع يده عليه وقال اللهم اغفر ذنبه وطهر قلبه وحسن فرجه قال فلم يكن بعد ذلك الفتى يلتفت إلى شيء. Bahwasannya ada seorang pemuda mendatangi Nabi SAW lalu bertanya, wahai Rasulullah, izinkanlah aku berzina. Kemudian orang-orang pun mulai mendekatinya dan mulai mencelanya. Kemudian mereka berkata, hentikan perkataan tersebut. Maka Nabi SAW bersabda, mendekatlah. Maka orang itu mendekat lalu duduk. Nah, disinilah mulai terjadi yang namanya dialog dengan penekanannya pada dalil-dalil yang bersifat akliyah ataupun logika. Nah, Nabi SAW mulai bertanya, apakah kamu suka jika ada seorang laki-laki berzina dengan ibumu? Maka dia menjawab, tidak demi Allah, wahai Rasulullah, semoga Allah menjadikanku sebagai penebus. Beliau bersabda lagi,
orang-orang juga tidak akan suka jika ibu mereka dizinai. Beliau bertanya lagi, apakah kamu suka jika ada seorang laki-laki berzina dengan anak perempuan? Maka dia menjawab, tidak demi Allah wahai Rasulullah, semoga Allah menjadikanku sebagai penebusmu. Beliau bersabda, orang-orang juga tidak akan suka jika anak perempuan mereka dizinai. Beliau bertanya lagi, apakah kamu suka jika ada seorang laki-laki berzina dengan saudarimu? Maka dia menjawab, tidak demi Allah wahai Rasulullah, semoga Allah menjadikanku sebagai penebusmu. Beliau bersabda lagi, orang-orang juga tidak suka jika saudari mereka dizinai. Beliau bertanya lagi, apakah kamu suka jika ada seorang laki-laki berzina dengan bibimu? Yang disebut dengan ammah itu adalah bibi dari jalur ayah. Maka dia menjawab lagi, tidak demi Allah wahai Rasulullah, semoga Allah menjadikanku sebagai penebusmu. Beliau bersabda lagi, orang-orang juga tidak suka bibi mereka dizinai. Beliau bertanya lagi, apakah kamu suka jika ada seorang laki-laki berzina dengan bibimu dari jalur ibu, disebut dengan khalah? Dia menjawab, tidak demi Allah wahai Rasulullah, semoga Allah menjadikanku sebagai penebusmu. Beliau bersabda lagi, orang-orang juga tidak suka jika bibi mereka dizinai. Ya. Nah, kita perhatikan di sini Nabi SAW mengajak orang tersebut untuk berpikir dengan akalnya, dengan logikanya. Mulai dari yang pertama adalah dengan ibu, dengan anak perempuan, dengan saudari perempuan, dengan bibi, baik itu dari jalur ayah ataupun dari jalur ibu. Dan semua pertanyaannya menguatkan tentang bahwasannya orang-orang itu tidak suka jika ibunya, kemudian anak perempuannya, saudarinya ataupun bibinya itu dizinai. Nah, disinilah nanti mulai terbuka pemahamannya dengan logika-logika tersebut. Barulah setelah itu Nabi SAW memantapkannya dengan apa? Dengan doa. Jadi setelah difahamkan, faham ternyata yang namanya zina itu tidak diperbolehkan. Ini namanya hidayah ilmu wal bayan. Hidayah berupa ilmu dan penjelasan dengan logika. Nah, baru setelah itu Nabi SAW mendoakan agar dia mendapatkan hidayah taufik. Maka Nabi SAW ketika itu meletakkan tangannya di atas dadanya atau di atas dada orang tersebut, kemudian barulah dia berdoa kepada Allah, Allahumma gfir dzambahu wa tarhi qalbahu wa hassin farjahu. Ya Allah, ampunilah dosanya, bersihkanlah hatinya dan jagalah kemaluannya. Maka dengan doa inilah akhirnya pemuda itu tidak pernah lagi tergoda untuk melakukan perbuatan zina sedikit pun. Nah, jadi kita lihat pertama urutannya adalah diberikan pemahaman, kemudian didoakan agar dia mendapatkan hidayah taufik, baru setelah itu dengan doa tersebut maka orang tersebut tidak pernah lagi tergoda untuk melakukan perzinahan. Nah, jadi bagaimana kita melihat Nabi SAW itu menghilangkan ketertarikan pemuda tersebut dalam perbuatan zina melalui metode percakapan yang bertahap, mulai dari logika, kemudian nanti memantapkannya di dalam hati, baru setelah itu nanti itu menjadi satu hidayah taufik, pemuda tersebut tidak lagi tergoda untuk melakukan perbuatan zina. Nah, tentunya dalam hal ini metode percakapan ataupun pertimbangan logika bisa dilakukan secara jamaiyah. Jamaiyah itu maksudnya orangnya banyak, tetapi yang lebih memiliki pengaruh yang sangat kuat adalah jika itu dilakukan secara individual, sehingga nanti nasihat-nasihat itu ada yang sifatnya jamaiyah, ada yang sifatnya fardiyah, dan kalau kita lihat nasihat yang sifatnya fardiyah itu jauh lebih memiliki ta'thir ataupun pengaruh terhadap orang tersebut.
Apalagi nanti dalam masalah dialog itu membutuhkan waktu, ya, yang itu berbeda dengan ketika seorang itu menyampaikan pada orang yang banyak ataupun secara jamaiyah seperti itu. Nah, kemudian ikhwani wa akhwati rahimani wa rahimakumullah, ya, muallif kemudian memberikan contoh yang kedua, ya. Hadis, ya, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Redaksi ini milik Bukhari dari Abu Sa'id Al-Khudri. Dia berkata, kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi adha aw fitrin ila al-musalla. Famarra 'ala an-nisa'i faqala ya ma'syara an-nisa' tasaddaqna fa inni uritukunna aksara ahli an-nar. Fakulna wa bima ya Rasulullah? Qalat tukthirna al-la'na wa takfurna al-ashira. Ma ra'aitu min naqisati aklin wa dinin idhab li lubbi ar-rajuli al-hazim min ihdakunna. Qulna wa ma nuqsanu dinina wa aklina ya Rasulullah? Qala alaysa shahadatu al-mar'ah misla nisfi shahadati ar-rajul? Qulna bala. Qala فذلك من نقصان أكلها. أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم؟ قلنا بلى. قال فذلك من نقصان دينها. Rasulullah SAW pernah keluar pada hari raya Idul Fitri ataupun Idul Adha menuju tempat sholat yang disebut dengan musalla. Ya, jadi musalla ini artinya tanah lapang yang disiapkan untuk melakukan sholat, baik itu Idul Fitri ataupun Idul Adha atau sholat yang lain seperti sholat istisqa, ya. Nah, setelah melakukan sholat, Nabi SAW itu ya, menyampaikan khutbah. Nah, saat melewati wanita, beliau bersabda. Nah, jadi ini menunjukkan tentang yang namanya khutbah itu salah satu isinya dikhususkan untuk memberikan wasiat kepada wanita. Nah, tentu dalam hal ini, ya, teknisnya karena pada saat itu, ya, belum ada yang namanya pengeras suara, maka Nabi SAW itu turun dari mimbar, kemudian mendekati saf wanita, kemudian baru beliau menyampaikan wasiatnya. Nah, berbeda dengan sekarang, mungkin karena sudah ada yang namanya pengeras suara, maka seorang khatib, ya, itu memberikan, ya, bagian khusus untuk memberikan nasihat kepada wanita. Nah, maka ketika Nabi SAW itu melewati, ya, saf wanita, kemudian bersabda, wahai para wanita, bersedekahlah, sebab telah diperlihatkan kepadaku bahwa kalangan kalianlah yang paling banyak menghuni neraka. Ya, dalam hal ini berarti sedekah adalah salah satu, ya, amalan yang bisa menghalangi, ya, seseorang untuk masuk ke dalam neraka. Maka Nabi SAW memerintahkan kepada wanita itu untuk bersedekah, bukan dengan yang lainnya. Nah, maka mereka mengatakan, mengapa demikian wahai Rasulullah? Beliau bersabda, kalian adalah banyak melaknat dan mengingkari pemberian suami. Ya, artinya tidak mensyukuri apa yang diberikan oleh suaminya. Maka aku tidak pernah melihat orang yang kekurangan akal dan agamanya lebih kuat, ya, menghilangkan akal sehat laki-laki yang teguh pendiriannya dibandingkan salah seorang dari kalian. Artinya ya, kelemahan laki-laki itu adalah pada wanita. Ya, laki-laki yang awalnya memiliki, ya, keteguhan dalam pendirian bisa saja luluh, ya, dengan dengan wanita. Tentu dalam hal ini dengan bujuk rayu, dengan tangisan dari seorang wanita. Nah, dalam hal ini pun juga menunjukkan tentang ya, bahwasannya wanita itu, ya, adalah makhluk yang kurang akal dan juga agamanya. Ya. Nah, kurang akal di sini, ya, maknanya bukan kurang cerdas, tetapi kurang akal di sini artinya lebih mengedepankan perasaan. Nah, sehingga disinilah baru Rasulullah SAW, ya, masuk pada metode berkaitan dengan dengan, ya, tanya jawab yang disertai dengan nalar sehat ataupun logika.
Nah, kemudian mereka bertanya, apakah tanda kekurangan agama dan akal kami, wahai Rasulullah? Beliau menjawab, bukankah persaksian seorang wanita setengah dari persaksian laki-laki? Artinya apa? Laki-laki jika dia bersaksi, ya, dia bisa menjadi saksi secara berdiri sendiri. Berbeda dengan wanita. Maka jika dia bersaksi, maka harus apa? Ada 2 orang. Berarti satu laki-laki berbanding apa? 2 orang wanita. Dan tidak boleh wanita itu bersaksi sendirian. Ya, kenapa? Karena dia apa? Tidak tidak berdiri sendiri. Ya. Nah, sehingga apa? Satu orang laki-laki yang menjadi saksi berbanding 2 orang wanita yang menjadi saksi. Nah, ketika itu mereka langsung apa? Membenarkan. Ya, karena ini sesuatu yang sudah maklum ya di antara mereka, yang namanya persaksian wanita itu dapat diterima kalau jumlahnya hanya 2 orang. Ya. Kemudian beliau bersabda lagi, ya, itulah kekurangan akalnya. Ya. Kemudian Nabi mengatakan, bukankah jika seorang wanita sedang haid dia tidak salat dan puasa? Mereka menjawab, benar. Maka beliau bersabda lagi, itulah kekurangan agama. Artinya ketika wanita haid itu ada ya ibadah-ibadah yang memang tidak boleh dilakukan olehnya. Ya, dan ini merupakan halangan yang bersifat apa? Syar'i. Walaupun wanita itu ingin, tetapi di situ ada halangan syar'i, yaitu apa? Keluarnya darah haid sehingga dia tidak sholat dan juga apa? Tidak puasa. Nah, ketika dia tidak sholat dan tidak puasa dalam waktu ya tertentu, ya, maka apa? Ini menunjukkan apa? Ya, kekurangan daripada apa? Agamanya. Ya. Jadi ada kondisi-kondisi di mana apa? Dia tidak sholat dan dia tidak puasa. Berbeda dengan laki-laki. Yang nama laki-laki tidak ada kondisi di mana apa? Dia ya boleh tidak sholat. Ya, artinya apa? Tetap harus sholat walaupun itu disesuaikan dengan kondisi. Kalau dia mampu berdiri maka dia berdiri. Kalau tidak mampu bisa duduk. Ya, kalau tidak mampu dia apa? Berbaring. Dan selama laki-laki itu sadar tentang kewajiban sholat tersebut, ya, maka apa? Ketika itu dia wajib untuk melakukan apa? Sholat. Artinya tidak ada ya kewajiban yang gugur pada sholat bagi laki-laki. Dan itu berbeda dengan wanita, di mana ada kewajiban yang gugur seperti sholat dan puasa ketika apa? Dia sedang mengalami ya masa haid seperti itu. Nah, ikhwani wa akhwati rahimani wa rahimakumullah, jadi ini ya pembahasan yang ke-6 tentang metode percakapan dan pertimbangan logika. Nah, kita masuk ya pada pembahasan yang ke-7 ya. Tapi sebelum masuk pada pembahasan 7, di bagian akhir dari pembahasan ini disebutkan satu intisarinya ya, kesimpulannya. Salah satu petunjuk pengajaran bagi para guru dan dai hendaknya menyandarkan kepada akal sehat ya pada beberapa kasus dan beberapa orang jika memang kondisinya memerlukan hal tersebut. Nah, jadi kadang-kadang untuk meyakinkan sesuatu tidak dibutuhkan dalil dari Quran dan Sunnah, tetapi apa? Cukup dengan apa? Menggunakan logika, dengan nalar saja. Maka ini namanya dalil akliyah. Apalagi nanti bagi mereka yang terbiasa menggunakan nalar dan logika, ya, maka apa? Mereka bisa lebih menerima dengan dalil-dalil akal, ya, daripada apa? Dalil-dalil yang bersifat apa? Ya, bersifat nakal, ya, dari Al-Quran ataupun dari Sunnah. Nah, tentu hal ini semuanya diperbolehkan, ya, diperbolehkan. Tetapi alangkah lebih bagusnya adalah apa? Ya, dengan cara kedua-duanya. Ya, walaupun nanti ya ada kondisi-kondisi di mana apa cukup dengan salah satunya, baik itu dengan dalil nakal ataupun dalil akal. Ya, sebagaimana misalkan apa Nabi Ibrahim alaihissalam yang meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk ditunjukkan bagaimana Allah menghidupkan sesuatu yang mati. Ya, itu kan tidak tidak disebutkan dalil-dalil nakal, ya. Tapi justru yang disebutkan adalah pembuktian yang bagaimana caranya. Ya, maka Nabi Ibrahim itu diperintahkan untuk apa?
untuk meletakkan beberapa burung di pada satu tempat, kemudian dengan satu isyarat burung-burung itu segera menuju ke tempat yang sudah dijanjikan. Nah, maka ini adalah dalil yang bersifat akal, seperti itu. Nah, karena manusia itu manusia yang memiliki akal. Nah, kemudian ikhwani wa akhwati rahimani wa rahimakumullah, kita masuk pada pembahasan yang ketujuh, yaitu Nabi SAW bertanya kepada para sahabat untuk mengetahui kecerdasan dan pengetahuan mereka. Nah, jadi metodenya adalah memberikan pertanyaan untuk melihat kemampuan orang yang belajar. Nah, mu'alif mengatakan terkadang Rasulullah SAW bertanya kepada para sahabatnya tentang sesuatu yang sebenarnya sudah beliau ketahui. Beliau bertanya kepada mereka hanyalah untuk membangkitkan potensi kepandaian dan kecerdasan mereka. Nah, beliau mengajarkan ilmu melalui sebuah teka-teki ataupun pertanyaan untuk menguji pengetahuan mereka. Nah, jadi ada satu pertanyaan teka-teki yang menjadi pancingan supaya kemampuan atau kecerdasan pengetahuannya itu muncul. Karena nanti biasanya untuk menggali potensi salah satunya dengan cara seperti ini. Jadi itu hampir sama dengan ketika orang dalam kondisi darurat, maka potensinya juga akan keluar. Dalam kondisi darurat potensi yang asli itu akan keluar. Tapi dalam kondisi normal maka potensi itu tidak keluar. Nah, dalam hal kondisi normal bisa saja ada orang yang kecerdasan dan pengetahuan mereka tidak muncul, tidak nampak. Tetapi ketika diberikan sebuah pertanyaan, sebuah teka-teki, maka kemampuan kecerdasan dan pengetahuan mereka menjadi muncul. Nah, maka Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, dia berkata, "Baina nahnu inda Nabi sallallahu alaihi wasallam julusun id utiya bi jummari nakhlatin. Faqala wa huwa ya'kuluhu inna min asy-syajari syajaratan khadra lama barakatuhu ka barakatil muslim la yasqutu waraquha wala yatahatu wa yu'ti ukulaha kulla hinin bi'idni rabbiha wa innaha mithlul muslim fahaddithuni ma hiya." Qala Abdullah fawaqa'a an-nasu fi syajaril bawadi faqala al-qawm hiya sajarin kadha shajaratu kadha hiya shajaratu kadha wa waqa fi an-nafsi annaha nakhlah faja'altu uridu an aqulaha فإذا أسنان القوم فأهاب أن أتكلم وأنا غلام شاب ثم التفت فإذا أنا عاشر أشر أنا أحدثهم أصغر القوم ورأيت أبا بكر وعمر لا يتكلمان فسكت فلما لم يتكلما قالوا حدثنا ما هي يا رسول الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هي النخلة فلما كنا قلت لعمر يا أبتاه والله لقد كان وقع في النفس أنها النخلة فقال ما منعك أن تقولها قلت لم أراكم تتكلمون لم أرك ولا أبا بكر تكلمتما وأنا غلام شاب فاستحييت فكرهت أن أتكلم وأقول شيئا فسكت قال عمر لأن تكون قلتها أحب إلي من كذا وكذا. Nah, ketika kami sedang duduk-duduk bersama Nabi SAW, kemudian didatangkanlah bagian dalam batang kurma. Kemudian beliau memakannya lalu bersabda, di antara pepohonan ada satu pohon hijau yang kebaikan dan manfaatnya sebagaimana kebaikan seorang muslim. Daun-daunnya tidak berjatuhan dan juga tidak bertebaran. Pohon itu berbuah pada setiap muslim dengan izin Rabbnya. Pohon itu seperti seorang muslim.
Nah, jadi apa? Ketika Nabi memakan bagian ya batang kurma, kemudian disitulah muncul pertanyaan Nabi untuk melihat kecerdasan ya para sahabat. Dan ini pun juga dikategorikan apa yang disebut dengan tarbiyatu bil ahdas, at-tarbiyah bil ahdas. Jadi apa? Tarbiyah dengan sebuah peristiwa, ya, dimana ketika Nabi SAW itu apa? Memakan bagian dalam kurma, kemudian apa? Ya, pada momen itu maka apa? Ya, beliau memberikan pertanyaan untuk menggali kecerdasan para sahabatnya. Nah, kemudian ya beritahukanlah kepadaku pohon apakah itu. Maka orang-orang pun menduga pepohonan yang ada di gurun pasir. Lalu ada yang menebak, oh ini mungkin pohon ini, atau mengatakan, oh itu pohon itu. Sedangkan terbersit dalam pikiranku adalah pohon kurma. Ya. Sedangkan aku ingin mengatakannya, tetapi aku ya adalah orang yang paling muda di antara mereka, sehingga aku takut mengatakannya, malu mengatakannya karena masih muda. Aku menoleh ke kanan ke kiri, kudapati dari 10 orang yang ada, akulah orang yang paling muda di antara mereka. Aku juga melihat Abu Bakar dan Umar tidak menjawab, sehingga aku pun terdiam. Ini kata apa? Abdullah ibnu Umar. Nah, setelah keduanya tidak berbicara, maka orang-orang berkata, pohon apakah itu wahai Rasulullah? Rasulullah SAW menjawab, itulah pohon kurma. Ketika kami sudah beranjak pergi, aku berkata kepada Umar, demi Allah wahai bapakku, ya tadi dalam hatiku juga terbesit bahwa itu pohon kurma. Ya, kemudian Umar mengatakan, apa yang menghalangimu untuk mengatakannya? Aku menjawab, karena aku melihat kalian tidak menjawab. Aku tidak melihatmu dan Abu Bakar berbicara sehingga aku terdiam. Lalu Umar mengatakan, andai kamu mengatakannya itu lebih aku sukai daripada aku mempunyai ini dan itu. Ya. Nah, jadi di dalam hadis ini dijelaskan bagaimana Nabi SAW memberikan perumpamaan ya seorang Muslim itu dengan apa? Dengan pohon kurma. Di mana pohon kurma itu apa? Pohon yang banyak memberikan apa? Manfaat ya, tidak hanya buahnya saja, tetapi apa? Ya, batangnya termasuk bagian dalam batang kurma tersebut, sesuatu yang bisa dimakan. Apalagi nanti pohon kurma ini pohon yang memang paling indah yang ada di ya gurun pasir dan seterusnya. Ya. Nah, sehingga apa? Ya, dengan memberikan pertanyaan tentang ya perumpamaan antara seorang muslim dengan sebuah pohon, dan itu masih dirahasiakan pohonnya apa, sehingga Rasulullah SAW itu para sahabat ketika itu menerka-nerka apa yang dimaksud dengan pohon tersebut, ya maka apa ya di antara mereka tidak ada yang bisa menjawab, walaupun ada yang menjawab tetapi apa jawabannya itu salah seperti itu. Nah, ikhwani wa akhwati rahimani wa rahimakumullah, kita lihat di dalam catatan kaki ya halaman 158 ya. Ya, ini sebetulnya menyimpulkan. Jadi penulis menyimpulkan ya. Saya ingin menunjukkan begitu agungnya perkara-perkara tentang pengajaran yang bisa dipetik dari hadis yang mulia ini. Ya. Yang pertama, dianjurkan bagi seorang alim atau guru agar melontarkan pertanyaan kepada para sahabat atau muridnya untuk menguji pemahaman mereka. Ya. Nah, jadi bisa saja nanti ketika seorang guru itu menyampaikan materi, sebelum ia menyampaikan menjelaskan, maka apa? Dia memberikan pertanyaan-pertanyaan. Supaya apa? Membangkitkan ya ataupun apa? Menggali seberapa jauh pemahaman ya orang yang belajar tentang materi tersebut. Sehingga kalau misalkan sudah bisa diketahui, oh ternyata apa pemahaman orang yang belajar seperti ini masih kurang dalam beberapa sisi, maka sebenarnya itu yang lebih diberikan penekanan, sehingga tidak terjadi yang namanya apa pengulangan seperti itu. Oh ternyata apa sebagian mereka sudah paham dalam bagian ini, tapi bagian yang lain mereka belum memahami, ya seperti itu. Nah, kemudian juga tujuannya adalah apa? Untuk menyemangati mereka agar berpikir dan memperhatikan. Ya, karena kalau tidak ditanya biasanya apa? Ya,
perhatiannya itu kurang. Tapi ketika ditanya maka ya perhatiannya akan lebih besar. Ya, karena bisa saja jangan-jangan nanti saya yang ditanya nih. Kalau saya ditanya kemudian tidak siap, ya maka bisa saja saya malu misalkan seperti itu. Maka dia bersiap-siap seperti itu. Ya. Nah, kemudian juga setelah pertanyaan itu nanti dilakukan penjelasan kepada mereka pada persoalan-persoalan yang masih belum difahami ataupun yang masih sama. Ya, seperti itu. Nah, jadi beberapa pertanyaan itu bisa dilakukan baik nanti secara lisan atau secara tulisan teknisnya. Ya, misalkan seorang guru akan mengajarkan satu materi. Maka sebelum dia mengajar, dia memberikan pertanyaan secara tertulis misalkan kepada orang yang belajar. Kemudian orang yang belajar itu menjawabnya, itu dikumpulkan. Kemudian guru melihat jawaban-jawabannya. Oh ternyata dari pertanyaan itu sebagian besar sudah paham, ya. Tapi ada beberapa yang belum paham. Maka itu dijelaskan sedikit. Tapi mungkin bisa saja ada masalah yang semuanya belum memahami. Nah maka itu yang diberikan penekanan. Nah kemudian yang kedua adalah dorongan untuk mempelajari ilmu, ya. Karena nanti ya thariqah atau cara mempelajari ilmu itu hanya dua. Yang pertama adalah thariqah dengan belajar kepada seorang guru, atau yang kedua adalah thariqah dengan bertanya kepada seorang guru. Artinya yang pertama dia hadir di majelis seorang guru, atau yang kedua dia bertanya walaupun dia tidak hadir, ya seperti itu. Nah kemudian yang ketiga membuat permisalan dari penyerupaan agar lebih memahamkan dan menggambarkan makna-maknanya agar mengakar kuat dalam ingatan serta mengasah pikiran dalam melihat hukum satu peristiwa, ya. Nah, jadi membuat permisalan penyerupaan atau nanti mungkin ada analogi pada metode berikutnya, itu sebetulnya sesuatu yang bisa dilakukan oleh seorang guru, ya, untuk lebih menanamkan, lebih memahamkan, ya. Nah, kadang-kadang nanti kalau misalkan tanpa analogi dan lain sebagainya mungkin sulit untuk difahami. Tapi dengan analogi dan penyerupaan maka lebih mudah dipahami. Ya. Nah, kemudian yang keempat, penyerupaan sesuatu dengan sesuatu lainnya tidak harus sepadan dalam semua sisinya, ya. Karena seorang mukmin tidak akan bisa serupa dan disamai oleh benda mati, ya. Jadi tidak mesti apple to apple gitu ya istilahnya, ya. Apple to apple. Ya, jadi kalau misalkan ada sifat-sifat yang lebih dominan, ya, maka itu bisa dilakukan penyerupaan, ya, seperti itu. Tapi juga nanti jangan sampai nanti penyerupaan ini ya seperti ya jaka sembung nyebrang kali, nggak nyambung juga, ya, seperti itu. Ya. Nah, kemudian yang kelima, ya, dianjurkan malu selama tidak menyebabkan hilangnya satu kemaslahatan. Oleh karena itu Umar berharap agar anaknya tidak diam saja. Nah, artinya malu ini termasuk akhlak yang paling mulia. Ada malu yang sifatnya jibiliyah, malu yang sudah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada seseorang, tetapi ada malu yang itu bisa muktasab, ya, diusahakan dengan pendidikan dan lain sebagainya. Nah, maka malu seperti inilah yang terpuji dan itu menjadi akhlak yang baik, ya. Tetapi juga nanti malu jika tidak pada tempatnya itu menjadi sesuatu yang tercela. Ya, seperti malu bertanya padahal dia sesungguhnya tidak mengetahui, atau malu untuk menjawab, ya. Padahal sebetulnya jawabannya itu jawaban yang ya sesuai dengan apa yang ditanyakan. Tentu nanti sebabnya bisa bermacam-macam. Nah, di dalam hadis ini disebutkan sebabnya adalah karena ya Abdullah bin Umar ini termasuk orang yang paling muda. Artinya ini menjadi sebuah uruf ataupun budaya ketika orang-orang itu dikumpulkan, ya, untuk musyawarah ataupun lain sebagainya, maka biasanya orang-orang yang dikumpulkan adalah orang-orang yang disebut dengan orang-orang tua,
Sedangkan anak-anak itu biasanya apa, tidak dikumpulkan dalam majelis mereka. Ya. Nah, ketika mereka itu dikumpulkan, tentu apa? Membuat mereka itu apa? Menjadi apa? Ya, kurang percaya diri. Nah, maka Abdullah bin Umar ketika itu kurang percaya diri karena apa? Umurnya masih muda. Padahal sebetulnya jawabannya apa? Jawabannya benar. Dan inilah yang akhirnya menyebabkan Umar bin Khattab, ya, apa namanya? Beliau itu apa? Kurang, ya, respect dalam hal ini ketika Abdullah bin Umar tidak menjawab apa yang ditanyakan oleh Nabi SAW karena apa? Merasa malu. Kemudian yang keenam adalah menghormati orang yang lebih tua. Ya, artinya apa? Anak kecil hendaknya mendahulukan bapaknya dalam berbicara dan tidak mendahului dengan apa yang telah dia pahami, meskipun itu adalah satu yang benar. Dan ini pun dalam masalah adab yang berlaku ya pada mungkin semua masyarakat. Ya, orang yang lebih tua itu didahulukan untuk berbicara daripada apa? Orang yang lebih muda. Kemudian yang ketujuh, seorang ulama besar pun terkadang masih sabar atasnya tentang beberapa perkara yang diketahui oleh orang yang kualitasnya di bawah. Jadi bisa saja, dan satu hal yang mungkin, ada ulama besar kok dalam masalah ini dia apa? Belum tahu. Ya, sementara ada orang yang mungkin ilmunya di bawahnya, dia sudah tak tahu. Ini sesuatu hal yang sifatnya apa? Wajar. Ya. Sehingga sahabat Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhum tidak mengetahui apa yang ditanyakan oleh Nabi SAW tentang pohon tersebut. Ya, tapi Abdullah bin Umar itu apa? Mengetahui tentang pohon tersebut. Ya. Nah, jadi ini bukan merupakan aib yang ada pada diri seorang ya yang berilmu, tetapi ini menunjukkan apa? Kapasitas ilmunya tersebut. Ya. Nah, kemudian yang ke-8, Imam Malik menyimpulkan bahwa hal-hal yang terlintas dalam hati berupa kecintaan kepada pujian pada amal-amal kebaikan tidak tercela jika didasarkan ya karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, artinya apa? Hal yang terlintas ya berupa pujian dan amal kebaikan ya, ini tidak termasuk dalam bentuk apa? Kesombongan ataupun merasa bangga terhadap diri sendiri. Tetapi intinya adalah apa? Didasarkan karena apa? Allah Subhanahu wa taala. Sama juga dengan apa? Menampakkan amal itu tidak selalu ini namanya apa? Kesombongan. Menampakkan sesuatu yang bagus yang dipakai oleh seseorang itu tidak termasuk apa? Kesombongan. Kalau niatnya itu karena Allah Subhanahu wa taala. Misalkan apa? Seseorang itu ya selalu pakai baju bagus, ya. Kalau misalkan dia apa? Pakai sendal cari yang bagus dan seterusnya, karena apa? Ingin menampakkan ya bekas nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada dirinya. Ya. Atau juga ketika seseorang itu apa? Selalu dominan dalam satu ya, apa namanya? Kelompok, satu kumpulan, komunitas dan lain sebagainya, tetapi karena dasarnya ya untuk memberikan kemaslahatan ya karena Allah Subhanahu wa taala, maka apa? Ini tidak menjadi satu hal yang tercela. Ya, seperti itu. Nah, kemudian yang ke-9, kegembiraan seorang jika anaknya memperoleh petunjuk ya kepada kebenaran. Nah, artinya apa? Abdullah ya bin Umar, anak dari Umar bin Khattab, yang ketika itu mengetahui jawabannya, kemudian hal itu menjadi satu kegembiraan bagi seorang bapaknya itu Umar bin Khattab. Ya, maka dalam hadisnya disebutkan apa? Ya, Umar mengatakan, andai kamu mengatakannya, lebih aku sukai daripada aku mempunyai ini dan itu. Artinya ini menunjukkan apa? Tentang ya apa namanya berharganya ilmu ya dibandingkan dengan apa harta ya. Nah, kemudian yang ke-10 adalah apa? Isyarat rendahnya nilai dunia dalam pandangan Umar ya dengan dibandingkan dengan kecerdasan putranya terhadap satu pertanyaan ya. Jadi ini menguatkan bahwasanya apa? Ilmu lebih berharga daripada apa? Ya dunia ataupun materi ataupun harta.
Ya. Nah, yang terakhir adalah apa? Tidak tercela seorang anak menjawab dengan jawaban yang diketahui di hadapan ayahnya meskipun ayahnya tidak tahu jawabannya. Dan hal ini bukanlah termasuk adab yang jelek terhadap orang tua. Ya, artinya dalam masalah ini, ya, maka apa? Masuk dalam fastabiqul khairat. Ya, berlomba-lomba dalam kebaikan. Ya. Artinya apa? Siapa yang lebih tahu, ya, maka apa? Dia bisa menjawabnya. Meskipun apa itu di hadapan orang yang, ya, dari kapasitas ilmunya di atasnya. Dan ini bukan termasuk ada adab yang jelek. Nah, ikhwani wa akhwati rahimani wa rahmatullah, maka ini dua metode yang bisa kita bahas pada kesempatan pagi hari ini, yaitu tentang metode bertanya ataupun dialog tetapi menggunakan apa, ya, pertimbangan logika ataupun nalar, dan yang kedua adalah, ya, dialog tetapi dengan menggunakan sebuah pertanyaan, ya, yang untuk mengetahui kecerdasan dan pengetahuan orang yang belajar, ya. Nah, tentunya apa, ini semua menjadi dasar, kemudian nanti akan dikembangkan dengan teknik-teknik, ya, yang itu bisa lebih bersifat teknis dan lebih bisa apa, ya, sifatnya bukan sekedar teori tetapi apa, itu terapan, ya, seperti itu. Jadi sebenarnya ini menjadi dasar untuk pengembangan teknik-teknik dalam proses belajar. Jadi kita bisa mengembangkan dengan kreativitas sendiri bagaimana tekniknya, ya, seperti itu. Jadi kalau dalam pendidikan barat kan juga begitu, ada beberapa teknik yang bisa dilakukan untuk apa, melakukan pengajaran seperti pengajaran di kelas, ya, seperti itu, ya. Wallahu a'lam bishawab, ya, wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.